Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 6 akan menerangkan mind mapping kami yang berjudul Emotional Spiritual Quotient atau ASQ. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota dari grup 6, yang saya Amit Nayiroh, kemudian Eni Trihastuti, kemudian Nur Komariah, kemudian Wulan Novitasari. Dalam mind mapping kali ini, kami akan menjelaskan perbedaan IQ, AQ, dan SQ. Kemudian, kami akan menyampaikan gambaran-gambaran pengertian dari ASQ. Dan yang terakhir, kami akan memaknai masing-masing sifat Allah. Emotional Spiritual Quotient. 1. Pengertian ASQ. ASQ adalah sebuah singkatan dari Emotional Spiritual Quotient yang merupakan gabungan dari IQ dan SQ, yaitu gabungan antara pengendalian kecerdasan emosi dan spiritual. 2. Pentingnya ASQ bagi mahasiswa. ASQ bagi mahasiswa sangatlah penting. Seorang mahasiswa tidak cukup hanya berpengetahuan, namun mahasiswa harus memiliki kematangan sikap, keterampilan perilaku, dan kedalaman spiritual. Hal tersebut harus selalu hadir dalam suasana apapun dan dimanapun. Maka, mahasiswa harus mengimplementasikan ASQ di dalam kehidupannya. 3. Relevansi ASQ bagi mahasiswa. Di dalam KBK, kurikulum berbasis kompetensi yang dicanangkan oleh pemerintah dijabarkan bahwa sekolah diharapkan dapat membekali peserta didik untuk menghadapi tantangan hidup di masa yang akan datang, sehingga meminimalisasi tumbuhnya the lost generation. Dengan kemampuan intelligent quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient, maka diharapkan mahasiswa mampu meraih keberhasilan di masa yang akan datang, sehingga tidak terjadi yang namanya the lost generation. IQ atau Intelligence Quotient. Yang pertama, pengertian IQ. Orang seringkali menyamakan arti intelijensi dengan IQ. Padahal kedua istilah ini mempunyai perbedaan arti yang sangat mendasar. Menurut David Wechsler, intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu. Sedangkan IQ itu sendiri, atau singkatan dari Intelligence Quotient, adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Dengan demikian, IQ hanya memberikan sedikit indikasi mengenai taraf kecerdasan seseorang dan tidak menggambarkan kecerdasan seseorang secara keseluruhan. Intelligence Quotient atau yang biasa disebut dengan IQ merupakan istilah dari pengelompokan kecerdasan manusia yang pertama kali diperkenalkan oleh Albert Benn, ahli psikologi dari Perancis pada awal abad ke-20. Yang kedua, penggunaan tes IQ. Secara umum, tes IQ digunakan untuk 1. Mengukur kemampuan akademik di sekolah. 2. Bahan pertimbangan dalam memilih jurusan studi atau karir. 3. Memprediksi kemampuan kerja. 4. Mengetahui kemampuan analis dan pemecahan masalah. 5. Menilai hambatan intelektual. Yang ketiga, makna IQ. Intelligence Quotient atau disingkat IQ adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak,
memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan dapat diukur dengan menggunakan alat psikometri yang biasa disebut sebagai tes IQ. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa IQ merupakan usia mental yang dimiliki manusia berdasarkan perbandingan usia kronologis. Yang keempat, presentase otak. Berapa persenkah kemampuan otak yang kamu gunakan? Ada yang pernah mengatakan bahwa manusia hanya menggunakan 10% saja dari kemampuan otaknya. Sedangkan orang-orang pintar seperti Albert Einstein menggunakan lebih dari 10% kemampuan otaknya. Oleh karena itu, mereka bisa membuat teori dan menciptakan berbagai benda yang menakjubkan. Namun, ternyata pendapat tersebut hanya mitos saja. Hal ini dikemukakan oleh neurologis Barry Gardner dari Johns Hopkins School of Medicine, Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa sebenarnya kita menggunakan semua bagian dari otak kita. Sebagian besar dari otak kita juga aktif setiap hari. Pendapat ini juga didukung oleh neurologis John Hanley dari Mayo Clinic, Rochester, Minnesota. Untuk selanjutnya adalah spiritual question atau SI. Poin pertama, pengertian SI adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Poin kedua, ciri utama dari SI ditunjukkan dengan kesadaran seseorang untuk menggunakan pengalamannya sebagai bentuk penerapan nilai dan makna. SI sendiri memiliki 12 prinsip. Yang pertama, self-awareness atau kesadaran diri. Yang kedua, spontaneity, hidup dan responsif terhadap kondisi dan situasi yang ada. 3. Vision and value led, bertindak dari prinsip-prinsip dan keyakinan yang mendalam. 4. Holistic, melihat pola, hubungan, dan koneksi yang sangat besar. 5. Compassion, memiliki kualitas tentang perasaan atau keharuan dan empati yang mendalam. 6. Celebration of diversity, menghargai orang lain atas perbedaan mereka. 7. Field independent, berdiri melawan kerumunan dan memiliki keyakinan sendiri. 8. Humility atau kerendahan hati, memiliki kepekaan, rasa untuk menjadi seseorang yang mampu menggugah perasaan di lingkungan sekitarnya. 9. Acts fundamental, why question, perlu untuk memahami segala hal sampai bagian yang terdalam. 10. Ability to reframe, melihat masalah dalam konteks yang lebih luas. 11. Positive use of adversity, belajar dan tumbuh dari kesalahan, kemunduran, dan penderitaan. Yang terakhir, sense of vocation, merasa terpanggil untuk melayani, untuk memberikan sesuatu kembali. Poin selanjutnya adalah inti SI. Inti SI adalah bagaimana manusia mampu memaknai apa yang dipikirkan, dikerjakan, dan dihasilkan. Dari proses inilah terwujud prinsip bertindak yang beralaskan pada titik pribadi sebagai manusia ciptaan Allah. Inilah yang dinamakan titik kulminasi Tuhan atau dikenal dengan good spot yang diwujudkan sebagai hati yang bersih dan bersinar. Manusia dan Tuhan tidak dapat dipisahkan. Ilmu pengetahuan yang bersumber dari ide tak akan bisa muncul tanpa bimbingan Tuhan. Manusia terkadang tidak menyadari karena begitu kuatnya dorongan akal. Titik Tuhan betapapun kecilnya akan tetap terlihat. Inilah kekuatan agama yang memberikan daya spiritual kepada manusia. Poin terakhir yaitu keberadaan SI dalam ESI. Keberadaan SI dalam ESI memberi penguatan dalam menjawab permasalahan yang tidak memisahkan konsep pemisahan dunia dan akhirat serta menghasilkan keseimbangan. Yang kedua adalah EQ. Di sini ada beberapa poin. Untuk poin pertama, pengertian EQ. Nah, apa sih EQ itu? EQ juga bisa disebut kecerdasan emosional, yaitu model perilaku yang relatif baru.
EQ semakin relevan dengan pengembangan organisasi dan mengembangkan seseorang. Untuk kegunaan EQ sendiri adalah EQ memberikan cara baru untuk memahami dan menilai perilaku masyarakat, gaya manajemen, sikap, keterampilan interpersonal, integritas, loyalitas, komitmen, dan potensi. Poin yang ketiga yaitu 5 domain EQ. Goleman sendiri mengidentifikasi ada 5 domain EQ yaitu 1. Mengetahui emosi diri, 2. Mengelola emosi diri sendiri, 3. Memotivasi diri sendiri, 4. Mengenali dan memahami emosi orang lain, dan yang terakhir mengelola hubungan. Poin selanjutnya yaitu 22 pedoman EQ di tempat kerja. Pertama kali dikembangkan oleh Gary Kernis dan Daniel Goleman. Berdua menyampaikan 22 pedoman yang berkaitan dengan EQ di tempat kerja. Yang pertama, membuka jalan. Ini meliputi 8 hal. Yang kedua, melakukan pekerjaan perubahan. Ini meliputi 10 hal. Yang ketiga, mendorong transfer dan pemeliharaan perubahan atau perubahan berkelanjutan. Nah, yang ini ada 2 poin. Terus terakhir, mengevaluasi perubahan terhadap hasil kerja. Definisi lain menyebutkan bahwa EQ adalah kemampuan berkomunikasi seseorang dalam 2 dimensi, yaitu arah ke dalam atau personal dan arah ke luar interpersonal. Personal ialah komunikasi yang dilakukan seseorang pada dirinya sendiri. Hal ini berguna untuk menumbuhkan kesadaran diri atau self-awareness, penerimaan diri, self-acceptance, menghargai diri sendiri, self-respect, dan penguasaan diri, self-mastery. Sebagai contoh, ketika kita mengharapkan orang tua membelikan handphone, tetapi orang tua tidak mengabulkannya. Pada masalah ini, EQ personal kita bermain. Seberapa besar kesadaran diri tentang manfaat handphone terhadap kita. Kemudian ketika kita menyadari bahwa manfaatnya sangat kecil, kita mulai menerima keputusan orang tua. Dengan menerima hal itu pula, kita tidak akan merasa sebagai orang yang sedih meskipun teman-teman kita memiliki handphone. Yang terakhir yaitu EQ interpersonal. Interpersonal adalah kemampuan memahami, menerima, mempercayai, dan mempengaruhi orang lain. Salah satu contohnya adalah ketika kita meminta saran dari teman dekat kita. Teman kita akan memberikan tanggapannya. Tanggapannya itulah yang perlu kita pahami dan terima dengan baik. Makna sifat-sifat Allah. 1. Unsur EQ. EQ melahirkan beberapa unsur seperti suara hati, kesadaran, kecerdasan emosi, motivasi, etos kerja, dan lain-lain. Dari unsur tersebut terdapat unsur suara hati yang merupakan dorongan dari sifat-sifat Allah yang terkristal di dalam Asmaul Husna. 2. Implementasi suara hati. Kita tidak bisa hanya mengikuti satu suara hati. Kita harus menggunakan proses dialog hati. Ketika ada dorongan ingin memiliki sesuatu, maka suara hati yang lain harus ikut hadir. Sifat-sifat Allah mana yang akan ikut memberi dorongan yang akan disuarakan dan juga yang akan dikerjakan. Sebagai contoh, jika kita ingin berkuasa, maka harus ada dialog suara hati yang lain yang diimplementasikan, seperti kesabaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Jika kita hanya mengikuti satu suara hati, yaitu berkuasa, maka yang terjadi hanyalah kesombongan, keterpurukan, dan kegagalan. 3. Nilai karakter. 99 sifat Allah akan memancarkan nilai karakter, yaitu menjadikan seseorang memiliki kepekaan untuk masuk menyelami hati sanubari orang lain, dan kemampuan membaca, menangkap, dan empati terhadap persoalan. Demikian paparan mind mapping dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.